Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada peraturan profesi pegawai sehingga selalu tersedia sumber aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berdasarkan jenisnya terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi kerja pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, artinya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik, artinya memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, artinya mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum, pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas praktek KKN. Hak dan kewajiban ASN seperti yang tergambar di dalam gambar berikut ini. Yang pertama adalah hak PNS, yaitu gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, perlindungan dan jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Sedangkan hak PPPK adalah gaji dan tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Sedangkan kewajiban ASN yaitu 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan, sikap, perilaku, dan tindakan. Dan 7. Bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Smart ASN menuju birokrasi 4.0. Menurut visi Presiden dalam pembangunan SDM dengan percepatan peningkatan kualitas SDM aparatur, ini dilakukan untuk membentuk generasi Smart ASN demi terwujudnya birokrasi kelas dunia. Smart ASN harus memiliki 8 karakteristik, yaitu 1. Integritas, 2. Nasionalisme, 3. Profesionalisme, 4. Wawasan global, 5. IT dan bahasa asing, 6. Hospitality, 7. Networking, dan yang ke-8 adalah entrepreneurship. Sehingga dapat tercipta digital talent dan digital leadership, di mana arti dari digital talent adalah sumber daya manusia dengan kemampuan menguasai teknologi digital, sedangkan digital leadership adalah suatu cara atau pola kepemimpinan
yang berfokus pada pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan pemerintahan atau perusahaan dengan lebih cepat.